Simpelnya berbahasa. Hai teman Nona, selamat datang di video Simpelnya Berbahasa. Kali ini kita bakal bahas salah satu kelas kata dasar yang sering banget kita pakai dalam bahasa Indonesia, yaitu nomina. Sebelum masuk ke pembahasan, pernah nggak sih kalian perhatikan kalau banyak dari kita sekarang suka pakai bahasa campuran dalam percakapan sehari-hari? Misalnya, aku lagi buka project baru nih, atau ini adalah progres yang besar. Nah, nggak ada salahnya sih, tapi kita juga perlu paham istilah bahasa Indonesia yang sesuai biar komunikasi kita tetap jelas. Salah satu kelas kata yang penting untuk kita pahami adalah nomina. Maka itu, hari ini kita akan bahas tentang apa itu nomina. Nomina atau dalam bahasa sederhana adalah kata benda. Kata ini merujuk pada sesuatu yang bisa kita lihat, kita pegang, atau bahkan kita hanya pikirkan. Contoh sederhananya, kata seperti buku, meja, dan rumah adalah nomina karena semuanya bisa kita lihat dan sentuh. Ini namanya nomina konkret. Di sisi lain, ada juga nomina abstrak, yaitu kata benda yang nggak bisa kita lihat atau pegang, tapi tetap memiliki makna. Misalnya, kata cinta, harapan, dan kejujuran adalah nomina abstrak. Kita bisa merasakan dan mengerti maknanya meskipun benda tersebut nggak punya wujud fisik. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita perlu tahu tentang nomina? Memahami kelas kata seperti nomina ini penting banget dalam bahasa Indonesia, karena memudahkan kita menyusun kalimat dengan benar. Kalau kita tahu mana kata benda, kata kerja, atau kata sifat, kalimat kita jadi lebih mudah dimengerti. Coba kita lihat contoh ini. Adik membaca buku. Di sini, kata buku adalah nomina yang berfungsi sebagai objek dari kata kerja membaca. Tanpa nomina, kalimat kita bakal kehilangan makna atau terdengar kurang lengkap. Jadi, simpelnya, nomina adalah kata benda yang terbagi menjadi dua. Konkret, yang bisa kita lihat atau sentuh, dan abstrak, yang nggak bisa kita lihat, tapi tetap memiliki makna. Contoh nomina konkret itu seperti pohon atau komputer. Sementara, contoh nomina abstrak adalah keindahan dan kedamaian. Nah, yuk sekarang coba kita latihan. Boleh sebutkan beberapa kata benda yang ada di sekitar kalian saat ini. Lalu, coba juga pikirkan satu kata benda yang sifatnya abstrak yang nggak bisa kalian lihat, tapi bisa kalian rasakan. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dengan latihan seperti ini, kita jadi makin paham penggunaan nomina dalam percakapan sehari-hari. Semoga penjelasan tentang nomina ini bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa, memahami kelas kata itu penting agar kita bisa berbahasa Indonesia dengan lebih tepat dan efektif. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you for watching.